Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, jamaah fardu subuh di Masjid Amaliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak hentinya memanjatkan puja dan puji sebagai wujud rasa syukur kita hanya kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita semua begitu banyak nikmat. Mudah-mudahan kita dapat pelihara nikmat itu dengan bersyukur sehingga Allah bukakan pintu-pintu kenikmatan yang baru. Selamat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala tatkala mewajibkan kepada kita serangkaian bentuk ibadah-ibadah, maka hakikatnya ibadah itu bukan sekedar wujud pengamalan agama secara ritual, tapi di dalam setiap ibadah terkandung nilai-nilai peradaban yang mengakibatkan, yang menjadikan peradaban dalam Islam itu berbeda dengan peradaban-peradaban lain. Semakin pelaku peradaban, dalam hal ini tentunya manusia, melaksanakan perintah Allah dalam bentuk ibadah-ibadah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kita, maka semakin dianggap seorang itu memiliki kapabilitas dan kemampuan untuk menerjemahkan nilai-nilai yang ada pada ibadah untuk diterjemahkan dalam aksi peradaban. Jamaah rahimakumullah. Salah satu ibadah yang paling istimewa dalam Islam adalah ibadah haji. Ibadah haji bahkan merupakan ibadah yang cukup lama sudah dikenal umat manusia. Jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, kemudian mendakwahkannya kepada umat-umatnya yang merupakan umat akhir zaman. Jauh sebelum itu, haji sudah difardukan Allah sejak zaman Ibrahim alaihi salam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Ibrahim, "Wa azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik." Serukan manusia, wahai Ibrahim, agar mereka melaksanakan ibadah haji. Ada yang datang dengan berjalan kaki, ada yang datang dengan berkendara binatang yang jadi alat transportasi. Mereka datang dari berbagai penjuru negeri yang berbeda-beda. Sejak Ibrahim alaihissalam menyerukan seruan untuk berhaji, maka seketika itulah umat manusia tak pernah berhenti memakmurkan Baitullahil Haram di setiap musim haji hingga datanglah risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam, di antara bentuk-bentuk ibadah yang paling banyak mengalami penyimpangan tentunya ibadah haji. Haji sudah jalan, tapi dalam kurun waktu yang cukup panjang dari zaman Ibrahim sampai zamannya Muhammad SAW, satu persatu syiar Allah dalam ibadah haji menyimpang. Sehingga penyimpangan dalam konteks ibadah ritual ini mengakibatkan dampak yang lebih fatal. Penyimpangan terhadap nilai-nilai peradaban. Jadi walaupun orang-orang melaksanakan haji tak putus, tapi nilai pada haji di era jahiliyah gak sama dengan nilai dalam haji yang ada dalam Islam. Dan ini yang akan kita lihat saat kita membicarakan apa saja sebenarnya nilai-nilai peradaban dalam ibadah haji. Kita bandingkan bagaimana dalam Islam, bagaimana nilai-nilai yang menyimpang pada peradaban jahiliyah sebelum datangnya Islam. Jamaah rahimakumullah. Kita melihat nilai peradaban pertama dalam ibadah haji, ini yang kita sebut sebagai tahqiqul ubudiyyati lillah. Nilai peradaban pertama yang disumbangkan ibadah haji dalam membangun peradaban Islam. Haji menanamkan kepada kita pentingnya semangat mewujudkan nilai-nilai ubudiyah kepada Allah. Jadi dalam peradaban Islam, apapun yang kita kerjakan, motivasinya apa? Ya tauhid. Seorang kerja, apa tujuan dia kerja? Karena Allah perintahkan aku bekerja, maka aku bekerja. Jadi tujuan akhir dari segala aktivitas kita dalam berumah tangga, dalam bekerja, dalam berdagang, dalam apapun yang kita kerjakan, itu tujuan akhirnya apa? Kembali kepada Allah. Dan ini yang kita temukan betul dalam ibadah haji. Kenapa? Jamaah rahimakumullah. Makna dasar dari ubudiyah itu adalah tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau kita mengerjakan sesuatu, kita paham maksudnya, maka tentunya mengerjakan sesuatu yang akal kita bisa memahaminya, itu jauh lebih ringan dibandingkan mengerjakan sesuatu kita tak tahu apa maksudnya. Kalau disuruh puasa, zaman sekarang, para dokter bilang, oh puasa bagus untuk kesehatan. Maka walaupun dia tak tahu apa sebenarnya tujuan Allah untuk menyuruh kita puasa, tapi karena puasa jelas dan terang benderang apa manfaatnya dalam kehidupan, dengan memahami maksud dari ibadah puasa ini, kita akan lebih mudah mengerjakannya. Jamaah rahimakumullah, paling banyak ibadah dalam Islam yang di dalamnya terkandung simbol-simbol yang tak semua orang bisa memahami maksudnya adalah ibadah haji. Coba bayangkan, kenapalah harus menanggalkan pakaian, harus pakai baju ihram, kenapalah harus bertawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad, kenapa pula harus mencium batu itu, kenapa pula kalau jauh minimal melambai ke batu itu, kenapa pula harus putar 7 kali. Ini semua, kenapa pula harus ada sa'i dari Safa ke Marwah, dimulai dari Safa, berakhir di Marwah. Kenapa pula harus wukuf? Kenapa pula harus melempari jamarat? Dan ada urutannya. Kenapa pula harus 7 batu? Tentunya ini semua jamaah rahimakumullah hal-hal yang tak mampu untuk dipahami seluruhnya oleh akal manusia. Dan menyadarkan kita, akal ini hanya mampu memikirkan sebagian hal.
Tak semua hal dapat ditundukkan kepada analisis akal. Makanya di saat Umar bin Khattab radhiyallahu an berhaji bersama Nabi, selesai Rasulullah tawaf, Umar mencium Hajar Aswad. Selesai mencium, Umar ngomong, "Ku tahu kau cuman batu. Sekiranya aku tidak lihat Rasulullah menciummu, maka aku tak akan cium engkau." Ini satu kata-kata terkesan simpel, namun ini menunjukkan esensi ibadah. Ketika Allah suruh sesuatu, paham tak paham, kerjakan. Ketika Allah minta kita untuk meninggalkan sesuatu, tahu apa bahayanya, tak tahu, yang penting tinggalkan. Inilah yang 5 waktu sehari semalam, tatkala kita membaca doa iftitah dalam sholat kita sampaikan, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Demikianlah aku diperintahkan dan aku tergolong ke dalam kelompok orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk membangun peradaban ini, ibadah ini yang penting. Di saat kita lihat banyak orang di zaman modern baru mau melaksanakan perintah Allah kalau dia paham apa maksud dan tujuannya. Begitu ada hadis, sedikit aja hadis itu tak masuk di logikanya, aku tak mau laksanakan hadis ini, tak masuk akal. Jamaah rahimakumullah, memang tidak semua hal mampu dikaji akal. Apa yang dianggap oleh akal asing 20 tahun lalu, mungkin 20 tahun berikutnya mulai masuk akal sama kita. Oh iya ya, ada penemuan ini ya, ada penemuan itu ya. Coba bayangkan, berapa banyak orang dulu mengolok-olok hadis Rasulullah SAW. Apabila masuk lalat ke dalam air salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia mencelupkan lalat itu ke dalam air itu. Sesungguhnya di bawah salah satu sayapnya terdapat racun, dan di bawah sayap yang lainnya terdapat obatnya. Ini hadis ini, sebelum ada penelitian ilmiah yang faktual tentang hadis ini, berapa kali selalu dijadikan bahan olok-olokan. Apa ini? Tapi di saat kemudian dibuktikan, nah barulah kita tersadar, wah ternyata memang ketidakmampuan akal untuk memahaminya tidak berarti ketidakadaan manfaat atau hikmah atau kebijaksanaan di balik apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ini yang pertama. Nilai peradaban kedua, jamaah rahimakumullah, ketika kita memperbincangkan ibadah haji ini salah satu nilai dan tujuan pentingnya adalah tahqiqul ikhlas lillah. Dalam ibadah haji terdapat pelatihan untuk mewujudkan nilai keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan keikhlasan hanya untuk Allah. Bapak Ibu, bisa dikatakan ibadah haji ini ibadah dengan tantangan keikhlasan paling berat. Kenapa saya katakan demikian? Karena ibadah haji ini ibadah yang paling banyak diekspos, disorot. Kalau cerita puasa, cerita zakat, ya mungkin ada disorot. Tapi nggak sebesar haji. Coba bayangkan sebelum berangkat saja, tepung tawar sana, tepung tawar sini, pelepasan sana, pelepasan sini. Begitu pula, walaupun tak ada resmi, tapi orang panggil Pak Haji, Bu Hajah. Coba bayangkan, padahal kita sholat 5 waktu sehari semalam, nggak ada yang bilang Pak sholat. Kan?
atau Pak zakatnya. Tapi haji tidak. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, kita melihat hal ini tercermin betul di saat Allah bercerita tentang ibadah haji, selalu perintah haji dibarengi dengan kata-kata lillah. Kau kerjakan itu hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Seakan-akan Allah mengisyaratkan di balik kata-kata lillah ada potensi bergesernya niat. Ada potensi rusaknya ibadah. Sebelum berangkat, di saat melaksanakan, bahkan kadang-kadang rusak niat dan bergeser tujuan, bahkan setelah pulang dari menyempurnakan segala amaliyah haji di sana. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah hanyalah untuk Allah. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat apa yang membedakan peradaban Islam dari peradaban lain, baik pemimpin maupun yang dipimpin sama-sama mengedepankan nilai keikhlasan. Dan hidup ini justru indah ketika keikhlasan itu melandasi perbuatan kita semua. Kalau segala sesuatu udah dibarengi dengan tujuan-tujuan jangka pendek semua, tujuan-tujuan duniawi, akan sampai kita kepada kemuakan melihat orang-orang melakukan semata-mata hanya untuk tujuan jangka pendek. Mau bantu kenapa? Tak jarang supaya disorot. Mau buat ini kenapa? Oh, lagi ada yang mensyuting. Ketika semua perbuatan baik selalu dikaitkan dengan embel-embel untuk tujuan duniawi yang tak seberapa, maka ini kemudian merusak nilai peradaban. Jamaah rahimakumullah, makanya sulit mencari perbandingan apple to apple antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Dulu Umar bin Khattab malam hari keluar untuk sekedar cari mana rakyatnya yang kelaparan. Dia sendiri yang ngangkut gandum untuk dibawa satu persatu kepada rakyatnya yang belum tersentuh bansos ketika itu. Namun dia rahimahullah, tak ada Umar bin Khattab ketika itu kemana-mana bawa jurnalis. Walaupun belum ada kamera waktu itu, tidak ada orang-orang penyair dibawa ke tengah kemari supaya ikut menyampaikan. Tidak. Bahkan ruang gerak Umar itu hanya diketahui orang-orang terdekatnya saja. Tapi tak jarang orang yang sekarang kadang-kadang dibanding-bandingkan pula dengan Umar. Tapi ketika melakukan sesuatu, hilang nilai keikhlasan. Kenapa? Tujuannya apa? Nggak mungkinlah aku malam-malam keluar ini kalau nggak ada guna untuk elektabilitas. Maka dari itu, ibadah yang di dalamnya terkandung nilai keikhlasan, ibadah ini pula lah yang akan mewarnai aktivitas kita dalam konteks segala bentuk kegiatan duniawi. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, nilai peradaban yang kita temukan dalam ibadah haji. Haji ini di dalamnya terhimpun prinsip penting. Nilai keseimbangan antara orientasi dunia dengan nilai orientasi akhirat. Gak mungkin terbangun peradaban yang bercorakkan peradaban Islam yang benar kalau tujuannya hanya untuk dunia atau kalau tujuannya hanya untuk akhirat. Perlu ada keseimbangan. Dari mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan pentingnya keseimbangan dunia akhirat? Dulu saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada, haji perpisahan, Nabi Muhammad berjumpa dengan sekelompok jamaah haji datang dari Yaman. Nabi tanya, kalian dari mana? Dari Yaman, wahai Rasulullah. Oh ya, mau berangkat ke Mekah juga? Ya. Di saat itu, Nabi melihat
mereka berangkat dari Yaman tak bawa apa-apa. Jadi ketika makanan dah habis, minta sedekah di jalan. Mana ada orang minta sedekah. Saat itu Rasulullah mengatakan, bukan seperti ini. Wahai umatku, kalau kau ingin beribadah, tapi bawalah bekalmu. Dalam konteks itu turunlah firman Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Sesungguhnya bekal terbaik itu adalah ketakwaan. Nah, jadi kata-kata berbekal di sini ini jadi perhatian bagi jamaah haji. Karena jamaah haji bukan hanya disuruh membawa bekal di perjalanannya, tapi jemaah haji harus mampu mempersiapkan dan meninggalkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkannya. Jangan dia hanya pikir-pikir, oh di sana berapa? 42 hari. Udah dibawanya uang cukup di situ. Tapi anaknya, keluarganya nggak disiapkannya bekal. Apa kata Allah? Berbekallah kalian. Bekal untuk dunia apa? Biaya makan, biaya minum, biaya pakaian, biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menyambung kehidupan. Tapi jangan lupa, sebagaimana kita berbekal untuk dunia, Allah ingatkan, fa inna khairaz zadi taqwa. Jangan lupa mempersiapkan bekal untuk akhirat. Dan sebaik-baiknya bekal untuk akhiratmu adalah ketakwaan. Nah, jadi inilah peradaban berikutnya. Kita ini, apapun yang kita kerjakan, ya memang ada orientasi dunianya. Aku buat ini, tujuan dunianya ini. Tapi ada enggak engkau sisipkan tujuan akhirat di balik setiap apa yang kau kerjakan? Jadi ini salah satu pesan penting. Ketika seorang melaksanakan ibadah haji, maka sesungguhnya ibadah ini melatih kita. Apapun yang ingin kita kerjakan, seimbangkan antara mana tujuan duniawimu, mana tujuan ukhrawimu. Bapak Ibu, rahimakumullah, ada nilai peradaban yang keempat. Haji di dalamnya terdapat nilai kedisiplinan. Dan kedisiplinan ini salah satu nilai paling penting dalam membangun peradaban. Dari mana kita lihat kedisiplinan dalam haji? Kita dituntut disiplin waktu, sebagaimana dituntut disiplin tempat. Disiplin waktu. Gak semua saat kita boleh berhaji. Tadi baca oleh imam kita, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu ya hanya pada bulan-bulan tertentu. Zulqa'dah, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu bulan haji. Kalau dia pasang niat haji dari Ramadan, ini tak bisa. Ya. Kenapa? Bulan haji, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Belum lagi kalau kita lihat, mulai dari tanggal 8 hari Tarwiyah, ada kegiatan yang jelas. Tahu kapan berangkat, dari ini ke itu. Ya? Kapan melentor jamrat, kapan wukuf, kapan. Ini waktunya sangat disiplin sekali. Coba bayangkan ada jamaah haji, sampai sebelum terbenam matahari, belum wukuf dia. Apa yang terjadi? Dianggap gak ada haji baginya. Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya apa? Ketika kau wukuf di Arafah. Dan wukuf pun ada jangka waktunya. Ada kedisiplinan di sana. Kedisiplinan tempat. Begitu juga. Tidak bisa pasang niat sembarangan. Pasang niat haruslah di mikot. Kalau orang udah pergi dari mikot, tak tahu dia, di bus baru sadar, belum pasang niat. Ini maka kena damai. Atau diminta untuk balik lagi untuk masang niat di sana. Ada kedisiplinan. Makanya dalam peradaban Islam, kedisiplinan itu penting.
Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Patuhi Allah, patuhi Rasul, dan para pemimpin di antara kalian. Bahkan mematuhi para pemimpin pun dikaitkan dengan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau pemimpin tak patuh lagi, macam mana? Apa masih perlu patuh? Nah, di sini kalau kita lihat, jamaah rahimakumullah, ada kedisiplinan. Coba bayangkan bagaimana satu organisasi, kecil, sedang, ataupun besar, tanpa ada kedisiplinan dalam organisasi itu. Mungkin nggak terbangun? Nggak mungkin. Pasti organisasi ini tak akan bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan cita-citanya. Jadi disiplin ini penting sekali. Nabi Muhammad SAW ketika berperang, ini nggak pernah menganggap pasukan naik kuda lebih penting daripada yang jalan kaki. Enggak. Karena semuanya memainkan peranan untuk meraih kemenangan dengan kedisiplinan masing-masing. Coba bayangkan ketika pasukan pemanah nggak disiplin waktu perang Uhud. Yang lain perang bagus pun, apa yang terjadi? Kalah. Nah, sekarang ini begitu juga. Tak jarang yang memerintah nyalahkan yang diperintah. Oh, nggak disiplin kalian katanya. Yang diperintah nyalahkan yang memerintah. Oh, kalian pun nggak disiplin. Kapan komitmen terbentuk? Kalau masing-masing menunjukkan kedisiplinan, baru terbangun peradaban. Bapak Ibu rahimahullah. Nilai berikutnya dalam haji kita temukan nilai kesetaraan dan nilai persaudaraan. Ini salah satu nilai peradaban Islam luar biasa. Kita lihat di tengah masyarakat di luar Islam, ada masyarakat mengenal sistem kasta. Wah, ini kasta Brahma, ini kasta Waisa, ini kasta Satria, ini kasta Sudra. Ini dari lahir, kalau lahir dia kasta Sudra, sampai mati tetap Sudra. Bahkan tak boleh kawin sama yang kasta di atasnya. Coba kan, ini siapa yang ngatur ini? Peradaban Islam nggak seperti itu. Bapak Ibu, coba bayangkan, tatkala Abraham Lincoln mendeklarasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, orang semua heboh mengatakan, oh hebat nih, penghapusan diskriminasi dan rasisme. Tapi di Amerika sampai tahun 70-an masih ditempel di restoran-restoran, dilarang masuk anjing dan kulit hitam. Di saat penjajahan sudah dihapus, diskriminasi sudah dihapus, tapi praktiknya belum jalan. Bandingkan dengan Islam 1500 tahun yang lalu, sampai sekarang tiap muazin kita kasih gelar Bilal, merujuk kepada nama seorang sahabat yang dipilih Nabi untuk berazan. Padahal siapa Bilal? Dia bukan orang Arab, dia orang Negro dari Habasyah, dari Ethiopia. Padahal yang mimpi azan bukan Bilal. Ada sahabat Nabi yang lain yang mimpi diberitahukan oleh Allah bacaan azan. Tapi di saat Nabi ingin menyuruh orang azan pertama kali, memanggil orang untuk sholat, di saat itu Nabi tak ragu memilih Bilal. Bilal, kau yang azan. Abdullah bin Zaid ajarkan bacaan azan itu. Kenapa bukan aku Nabi yang azan? Kan aku yang mimpi. Apa kata Rasulullah? Karena suara Bilal lebih indah daripada suaramu. Lihat pengakuan terhadap kapabilitas seseorang. Terlepas dia kulit hitam kah, negro kah, bukan Arab kah. Tapi itu bukan pertimbangan. Kenapa? Setara kita semua di hadapan Allah. Makanya Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, cerita tentang perkembangan Islam di Amerika, kita nggak bisa lepas dari sosok tokoh yang cukup fenomenal.
Namanya Malcolm X. Siapa Malcolm X ini? Malcolm X ini dibesarkan di keluarga ya Kristen. Dari kedua orang tua yang berkulit hitam. Masa kecil dan remajanya dihabiskan dengan tindak kriminal. Kenapa? Sebagai respon dia terhadap penolakan diskriminasi di Amerika ketika itu. Bahkan ayah dan ibunya meninggal dunia sebagai bagian dari korban diskriminasi. Akhirnya apa? Dia ini buat berbagai bentuk tindakan kriminal untuk membuktikan diri. Masuklah jadi penjara. Di penjara berubahlah cara pandangnya. Ketika dia jumpa dengan seorang tokoh pendiri Nation of Islam, Elijah Muhammad. Mulailah dipengaruhi dia. Kau harus punya tujuan hidup. Ini kau bergabung sama kelompok organisasi kita. Nation of Islam. Tapi jamaah rahimakumullah, apa yang menjadi prinsip di Nation of Islam ternyata sangat berbeda dengan prinsip dalam Islam. Kenapa? Lahirnya Nation of Islam di Amerika ini sebagai bentuk respon terhadap diskriminasi kulit putih di Amerika. Sehingga doktrin Nation of Islam itu apa? Dibilang Tuhan itu kulit hitam katanya. Kalau orang kulit putih mengatakan Tuhan kulit putih, Nation of Islam bilang Tuhan kulit hitam. Nanti di surga semuanya orang kulit hitam. Maka akhirnya masuklah Malcolm X ke organisasi itu dengan dorongan apa? Fanatisme kulit hitam. Apa yang terjadi? Dengan kemampuan orasinya yang hebat, makin naik namanya, hingga pada akhirnya dia pun dianggap orang nomor 2 di Nation of Islam setelah pendirinya langsung. Namun jamaah rahimakumullah, setelah dia mendapatkan popularitas cukup tinggi, akhirnya Malcolm X memutuskan, aku mau berangkat haji. Berangkatlah dia. Betapa terkejutnya Malcolm X masuk Masjidil Haram. Dia lihat kulit putih, kulit hitam, kulit coklat, kulit sawo matang, semuanya satu-satu. Sesuatu yang nggak pernah dia bayangkan di Amerika dulu. Kenapa? Karena masjidnya pun dulu hanya orang kulit hitam yang boleh masuk. Artisnya katakan, berarti ini nggak sama dengan ajaran Elijah Muhammad. Apa yang terjadi? Nggak cukup sampai di situ, dia pun mendaftar untuk kuliah di Al-Azhar, Mesir. Belajar dia bahasa Arab. Belajar dia dari, padahal udah terkenal di Amerika, tapi belajar lagi dia. Akhirnya dia pulang ke Amerika, dia pun bilang, cukup banyak kesalahan dalam doktrin Nation of Islam. Dia pun kritik Elijah Muhammad, akhirnya bentrok antara dua kelompok. Hingga pada akhirnya Malcolm X pun dibunuh dan ditembak. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, kita kadang-kadang sebelum berangkat ke Mekah, ini kadang-kadang wawasan keislaman kita pun masih terbatas. Masih kita diikat oleh sekat-sekat fanatisme kecil. Kalau dia dari kecil udah dibesarkan di kultur wasliyah, dianggap ini yang paling betul. Nanti dibesarkan kultur NU, ini paling betul. Dibesarkan kultur Muhammadiyah, ini paling betul. Seakan-akan Islam itu apa? Ya Muhammadiyah. Islam itu apa? Ya wasliyah. Sampai sana dia tengok, ternyata ini hanya jalan-jalan kecil yang bermuara kepada jalan besar, menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu. Maka kalau orang sudah paham nilai peradaban itu persamaan derajat. Kulit hitam, kulit putih, bahasa apapun. La fadla li Arabiyyin ala a'jamin. Tak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab illa bittaqwa. Yang membedakan apa? Cuma ketakwaan. Ini nilai peradaban. Makanya jamaah rahimakumullah, kita lihat 15 abad peradaban Islam. Ibu kotanya pun pindah-pindah.
Madinah, kemudian pindah ke Damaskus, pindah kemudian ke Baghdad, pindah ke Andalusia, pindah ke Istanbul. Dan pelaku peradabannya nggak didominasi oleh satu ras atau bangsa. Ada peradaban Arab, orang-orang Arab, dinasti Khulafaur Rasyidin, Abbasiyah, Umayyah, ya. Pindah Mamalik. Di sini mantan-mantan budak yang dulu datang dari Eropa, ini kita menjadi pemimpin. Bagaimana lahir peradaban Turki Utsmani? Ini padahal Turki Utsmani ini dari mana asal usulnya? Mereka itu adalah keturunan dari bangsa Mongol yang dulu menghancurkan Baghdad. Dan ini salah satu hal yang sangat menarik, tak pernah terulang dalam sejarah. Di saat bangsa yang menang ikut agama yang kalah. Di mana-mana yang kalah ikut agama yang menang. Ini Mongol mengalahkan peradaban Abbasiyah di Baghdad. Tapi justru yang menang yang masuk Islam. Bukan yang kalah ikut agama Mongol. Lahirlah bangsa namanya bangsa Turki. Hampir 700 tahun memerintah dunia. Coba bayangkan, bukan berarti di India ada Kesultanan Islam, di Nusantara ada Kesultanan Islam. Kalau kita lihat kesetaraan terjadi, persaudaraan, dimanapun umat Muslim diganggu itu saudara kita dan kita ikut. Coba bayangkan perang di Malaka, tapi Turki Utsmani kirimkan armada perang. Kenapa? Kalau satu disakiti, yang lain ikut disakiti. Coba bayangkan, udah 8 bulan lebih tersakiti saudara kita di Gaza. Hilang kita lihat nilai-nilai peradaban tadi. Kenapa? Karena boleh jadi banyak ibadahnya hanya sekedar ya tampilan luar saja. Sudah kita kehilangan esensi dari nilai-nilai peradaban tadi. Jamaah rahimakumullah. Bagian dari nilai yang tak boleh kita abaikan juga dari ibadah haji ini, nilai pengorbanan. Ini salah satu nilai yang penting sekali. Berbeda dari ibadah-ibadah lain. Kalau ibadah-ibadah lain, Bapak Ibu, kita bisa mengerjakan ibadah itu tanpa harus fokus mengorbankan waktu untuk melaksanakan ibadah tersebut. Sholat walaupun 5 waktu, tiap rakaat sholat berapalah? 5-10 menit kita korbankan saja. Mau berzakat, mau puasa, pengorbanan kita nggak sebesar ketika kita berhaji. Ini mau haji jalur khusus, tetap aja kita harus berkorban, tinggalkan kampung halamanmu, pergi ke sana. Kita tinggalkan kerjaan, kita tinggalkan keluarga, kita tinggalkan rumah tempat tinggal. Ini pengorbanan luar biasa, Bapak Ibu. Jadi peradaban itu selalu harus dibangun di atas pengorbanan. Kira-kira Bapak Ibu, Mekah bisa nggak ada dalam sejarah kalau Ibrahim nggak berkorban dengan membawa istri dan putranya Ismail meninggalkan Palestina, negeri yang subur, untuk ditinggalkan di sebuah lembah yang kering namanya Mekah. Kalau Ibrahim disuruh Allah, bawa anak istrimu ke sana, nggak mau lah ya Allah, tempat jin buang anak ini, kata orang. Ya, tapi karena ada pengorbanan, terbangun Mekah. Akhirnya dibangunlah Ka'bah, di situ ditinggikan pondasinya, ramai orang datang. Jamaah rahimakumullah, ada nggak yang namanya Indonesia kalau nggak ada pengorbanan para pahlawan dan pejuang? Nggak ada. Bahkan ketika para pejuang tadi nggak mikir kalau merdeka aku dapat apa, nggak dipikir. Yang dipikirnya apa? Aku tak pengen pelanjutku susah macam aku, hidup dijajah. Tapi rusaknya peradaban kapan? Ketika semangat berkorban digantikan semangat mengorbankan orang. Kalau dulu apa yang bisa dikasih untuk negeri ini? Sekarang apa dari negeri ini yang bisa kuambil untuknya? Ini dia, hancur peradaban.
peradaban ketika orang mikirin bagianku mana. Kalau nggak jelas bagian program bagus pun nggak usahlah. Ini dia. Makanya jamaah rahimahullah, satu-satunya masyarakat yang dipuji Allah di dalam Al-Quran karena sifatnya yang suka berkorban, itulah masyarakat Ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khasasah. Lihat orang-orang Madinah. Ketika Nabi Muhammad dan kaum muhajirin datang, dibuka lebar-lebar tangan mereka untuk menyambut. Ini saudara kami. Ketika banyak di antara mereka pun yang susah, apa yang terjadi? Ketika ada makanan, didahulukannya untuk saudaranya. Kau udah makan? Makanlah dulu. Padahal dia belum makan. Nah, jadi peradaban tak akan terbangun kalau orang meninggalkan semangat untuk berkorban. Makanya ibadah kurban itu wujud kecil dari bentuk pengorbanan. Dari uang kita yang banyak yang Allah kasih, masa keluarkan 2,5 juta aja berat? Kalau orang berkurban saja tak mau, gimana diminta mengorbankan anak seperti Ibrahim mengorbankan Ismail? Gimana kita diminta untuk berkorban meninggalkan satu negeri, pindah ke negeri yang lain supaya terbangun peradaban? Coba bayangkan Bapak Ibu. Ada satu buku ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Al-ulama'ul uzzab alladzina atharul ilma ala zawaj. Ulama-ulama yang menjomblo, yang mendahulukan ilmu daripada menikah. Itu berisi 100 nama ulama, biografi mereka yang sampai meninggal tak menikah. Bukan karena mereka nggak mau nikah, tapi karena sibuk dalam perjalanan berkhidmat terhadap ilmu. Coba bayangkan orang mencari hadis, berjalan bermil-mil. Kalau dia punya keluarga, kayak mana anak istrinya itu? Gimana anak istrinya itu? Jadi bukan karena mereka tak mau nikah, tapi karena berkorban demi ilmu. Kalau nggak ada ulama-ulama itu, termasuklah di sana siapa? Imam Nawawi meninggal dunia 44 tahun belum menikah. Imam At-Tabari, orang pertama meletakkan kaidah dasar ilmu tafsir. Gurunya para mufassirin meninggal dunia belum menikah. Banyak sekali kalau kita lihat. Nah ini kenapa? Berangkat dari semangat pengorbanan. Nah untuk itu cerita tentang haji dan nilai peradaban harus jadi penyemangat bagi kita. Kita pun harus yakin orang hajinya betul, dia tangkap nilai-nilai peradaban di situ, makin banyak haji dan hajjah yang mabrur pulang ke tanah air. Insya Allah nilai-nilai masyarakat kita pun akan semakin terperbaiki insya Allah ke depannya. Demikian yang dapat disampaikan.